Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anon Sumedang. Kali ini kita akan membahas lagi tentang kayu yang berkhasiat, yang terutama yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kayu nagasari. Kayu nagasari terkenal karena ciri khas dari eh, Gunung Jati, karena identiknya dengan Syekh Sarip Hidayatullah. Menurut logika, menurut secara akal, kayu nagasari berasal dari India katanya. Tapi kita bahas secara bukan masalah kayu itunya, secara spiritual, karena saya bidangnya di bagian spiritual. Menurut cerita, kayu nagasari itu perwujudan dari ular naga yang waktu Syekh Sarip Hidayatullah menyebarkan Islam ke negeri Cina itu ada sebuah naga yang ingin mengabdi ke Syekh Sarip Hidayatullah. Karena perwujudannya seperti naga kan gak mungkin. Nah, akhirnya naga tersebut merubah wujud jadi pohon kayu, namanya kayu nagasari. Jadi jadilah tongkatnya. Nah, tongkat tersebut ditanam di Gunung Jati, jadilah pohon nagasari. Ini diantara contoh daun mudanya nagasari. Jadi daunnya kecil-kecil, kadang-kala merah, aslinya merah terus hijau. Dan menurut cerita, pohon nagasari ini tidak akan tumbuh di makam yang biasa saja. Jadi setiap pohon yang tumbuh itu pasti ada makam wali. Jadi khusus makam wali yang tumbuh di pohon nagasari. Jadi gak sembarangan pohon nagasari bisa tumbuh, hanya tumbuh di makam-makam wali. Untuk Cirebon ya contohnya di Gunung Jati, di makam Pangeran Cakrabuana, di Pekalongan, banyak, pokoknya para wali pasti ada makam pohon nagasarinya. Jadi kalau ditanam di tempat biasa mungkin tumbuh, cuman agak sulit untuk tumbuhnya. Dan tanaman ini termasuk tanaman keras. Jadi untuk sampai besar itu perlu puluhan tahun. Tanaman ini daunnya kecil, merah yang muda, terus agak hijau, agak runcing, kecil-kecil gini. Di Gunung Jati banyak. Terus kayunya itu keras. Kalau masih muda merah, agak merah. Kalau sudah tua merah seperti ini. Ini tasbih ini. Seperti ini. Ini kayu nagasari. Keras dan mudah. Bahkan menurut cerita dulu itu kayu nagasari suka dibikin di atap, momolo di atap bangunan atau mesin, karena dipercaya itu anti petir. Jadi kayu nagasari ini banyak khasiat dan manfaatnya buat kehidupan. Di antaranya anti petir, terus kewibawaan, pengasihan, buat kerejekian cuman dibawa, dibikin gelang atau dibikin tasbih. Bikin tasbih kalau wiridan itu bisa membantu meningkatkan energi spiritual, karena ini peninggalan Sultan Aulia Syekh Sarip Hidayatullah. Tasbih. Cuman hati-hati, banyak nih orang ngaku-ngaku nagasari padahal pohon sawo atau sawo kecil, karena sama merahnya. Cuman kalau yang tahu ahli kayu beda seratnya, terutama nagasari yang muda itu persis dengan sawo merah. Ini merahnya agak gelap nih. Kalau sawo itu agak terang sedikit. Ini yang asli yang mati murak, cuman rahasia tempatnya ada di tempat tertentu. Jadi yang asli itu merah gini. Kalau sawo agak merah muda, tapi kalau yang nagasari yang muda itu hampir sama dengan pohon sawo gitu, merahnya itu. Jadi harus hati-hati. Kalau yang asli nagasari insya Allah berkhasiat karena peninggalan dari Sultan Aulia Syekh Sarip Hidayatullah, dan itu perwujudan gaib dari hewan naga. Dan biasanya hodam yang menghuni nagasari ya naga gitu. Selain itu gua pernah pengalaman teman saya di itu rumahnya kebakaran, dan di kamar tersebut terdapat tasbih nagasari. Jadi atapnya kebakaran, dan itu kamar tersebut tidak terbakar oleh api. Anehnya itu bahan ini ditaruh di atas kasur, itu api yang jatuh dari atas genting yang mengandung api itu nggak kebakar sama sekali. Itu walau alam ini pernah terjadi. Jadi nggak bisa kebakar. Terus anti petir, untuk keselamatan, ini untuk pengobatan sihir juga insya Allah bisa, untuk pengobatan santet, kewibawaan. Jadi nagasari ini banyak khasiat dan manfaatnya, dan ini merupakan tanaman endemik yang berkhasiat itu yang di Gunung Jati dan wali-wali yang ada di Pulau Jawa.
khususnya di Nusantara. Mungkin di India banyak, tapi beda sejarah, mungkin sama tanaman beda khasiat. Seperti tadi kayak pernah kayu kabua di Sancang dan lain, beda tempat, beda khasiat dan beda sejarah. Jadi ini mahal atau bersejarah karena tempat dan sejarahnya. Karena orang bilang ini sih dari India, ya mungkin ada di India, tapi khasiat dan manfaat beda. Karena di kita mengandung legenda tersendiri, ya karena tumbuh di makam para wali yang istilahnya makam-makam orang soleh, khususnya ini kayu Nagasari ini. Di Gunung Jati itu khususnya makam Syekh Sarip itu yang paling terkenal Nagasari. Tapi di seberangnya sebenarnya yang makam Syekh Sarip Hidayatullah itu di Gunung Semung. Seberangnya itu yang di Gunung Jati itu kayu yang terkenal itu kayu perikancu dan singadepa. Cuma singadepa sampai sekarang udah punah, nggak ada. Kalau pohon perikancu sama, nanti lain waktu kita bahas tentang perikancu. Kali ini saya akan bahas tentang kayu Nagasari. Ini sejarahnya dari Syekh Sarip Hidayatullah. Kalau perikancu dari Sunan Syekh Nurjati. Kalau ini dari Syekh Sarip Hidayatullah. Jadi tongkatnya Syekh Sarip Hidayatullah. Kalau tongkat Prabu Siliwangi tadi kayu kabua dan hoi hitam, hoi ulung. Kalau ini mah tongkatnya Syekh Sarip Hidayatullah. Ini biar lebih jelas penampakannya, bahannya. Ini kalau dipakai terus bisa mengkilap, bisa bagus lah, kayak tali arus pohon itu. Dan keras ini, pokoknya sangat keras sekali. Energinya bisa dicek sendiri dan kalau dipakai bisa menetralisir energi negatif, dan bahkan untuk medis juga ada yang pernah bagus juga ini. Ini ada yang berbentuk gelang, ukurannya bebas-bebas, ada yang tasbih boleh. Dan ini kalau orang-orang yang suka ngamalin wiri-wiri ilmu hikmah itu bagus karena meningkatkan energi spiritual, bisa menambah supranatural gitu. Kalau gelang sehari-hari lebih bagus, apalagi gelangnya yang udah ini. Karena Nagasari yang bagus itu yang udah merah gini, udah kehitam-hitaman. Ini asli mati ngurak gitu. Jadi jangan nebang yang masih hidup, karena ya kalau yang masih hidup biasanya warnanya merahnya nggak seperti ini, agak ada putih. Apalagi yang masih muda tetap putih, cuman agak kemerah-merahan sedikit. Itu tentang sekilas tentang pohon Nagasari dan khasiat manfaatnya. Bahkan saya pernah ke Malang, ke makam Ki Ageng Geribig. Di sana banyak juga pohon Nagasari. Terus di Jogja di Tambahan Purboyo itu di sampingnya ada juga pohon Nagasari saya lihat. Jadi hampir setiap di Imogiri ada juga. Jadi setiap makam para wali pasti ada pohon Nagasarinya tumbuh kalau ditanam. Beda dengan di tempat umum biasa. Jadi kalau teman umum biasa ada pohon Nagasari, bisa dipastikan di tempat tersebut ada makam aulia. Demikian sekilas tentang pohon Nagasari, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.